keluarga diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Selanjutnya peti akan ditutup sementara. Kami persilakan. Sekali lagi kami minta keluar. Jenazah almarhum Bapak David Zia secara kedinasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada hari ini Rabu 28 Mei tahun 2025 segera dimulai. Kita awali dengan penyerahan dari keluarga, sepatah kata dari yang mewakili keluarga, sekaligus penyerahan jenazah kepada Pemda Ngada untuk diupacarakan secara kedinasan yang ditandai dengan penyerahan foto almarhum. Bupati Ngada, Wakil Bupati Ngada, Camat Bejawa, para kepala desa se-Kabupaten Ngada. Hari ini kita akan melakukan pemakaman jenazah anak adik kami David Zia. Dia meninggal pada tanggal 26 Mei 2025 setelah mengalami penderitaan sakit kurang lebih 4 bulan. Dan dia meninggal di Denpasar, Bali. Dia meninggal dalam jabatan sebagai kepala desa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami keluarga menyampaikan permohonan maaf karena selama dia melaksanakan tugas sebagai kepala desa, tentunya banyak hal yang belum sempat dia lakukan dan juga banyak hal yang dia lakukan juga ada kekeliruan, ada kekurangan. Kepada masyarakat Langageda khususnya, kami atas nama keluarga kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pinei Nema Pame Kaazidoa masa-masa. Masyarakat seluruh Langa, para kepala desa seluruh Kecamatan Bejawa, teristimewa Sulu Langameze Kopalemala, dan juga kepada para kepala desa seluruh Kabupaten Ngada, kami menyampaikan permohonan maaf apabila anak adik kami ini dalam masa tugasnya sempat melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga kami mau berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kepada seluruh kepala desa, Pinei Nema Pame Kaazidoa, dan secara khusus dari Kampung Langageda, kami menyampaikan terima kasih banyak karena David sebelum meninggal dia berupaya untuk berobat. Tentunya banyak dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Mama semua. Kita semua telah memberikan dukungan baik secara materi maupun secara moral, namun Tuhan berkehendak lain. Oleh karena itu, sebelum kami menyerahkan foto ini, kami juga mengajak kepada kita semua, bila berkenan hadir setelah pemakaman, kita kembali ke rumah duka ini karena masih ada upacara adat yang masih kita lalui. Dan informasi umum untuk misa malam ketiga akan dilakukan pada hari Jumat yang akan datang, Jumat
2-3 hari ke depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kini kami menyerahkan jenazah almarhum adik kami David untuk diproses pemakaman secara kedinasan. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Ngada menerima almarhum Bapak David Zia untuk dilakukan penghormatan dan upacara secara kedinasan. Pemimpin upacara tiba di tempat upacara, langsung menyiapkan barisan. Seluruhnya, siap, gerak! Pembina upacara tiba di tempat upacara, hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada jenazah almarhum Bapak David Zia, hormat, gerak! Tegak, gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara penghormatan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak David Zia secara kedinasan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, Rabu 28 Mei 2025. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kita semua yang hadir di sini merasa kehilangan. Kita semua merasa berduka. Jasanya, semangatnya, pengorbanannya, dedikasinya untuk pemerintah Kabupaten Ngada, pemerintah Kecamatan Bejawa, pemerintah dan masyarakat Desa Langageda akan selalu dikenang. Untuk itu, sejenak saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan mendoakan beliau. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan riwayat hidup almarhum. Riwayat hidup singkat almarhum. Bapak David Zia lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1970 di Kampung Langageda dari pasangan suami istri Bapak Petrus Suri almarhum dan Mama Susana Ngora almarhumah. Almarhum adalah anak keempat dari 4 bersaudara, masing-masing Ibu Martina Wahai Ngora almarhumah, Ibu Albina Moe Ngora, Ibu Maria Meno Ngora, dan Bapak David Zia. Bapak David Zia menikah dengan almarhumah Ibu Monika Noah pada tahun 1999 di Gereja Maria Ratu Semesta Alam Langa
Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Masing-masing Alexandro Suri, Januarius Frederick Cora, Elizabeth Virginia Ngora, Rivaldo Nono, dan Alvira Geme, serta dikaruniai 2 orang cucu, yakni Maria Nikeila Done dan Efraim Januardi Sopo. Riwayat pendidikan. Semasa hidup almarhum mengenyam pendidikan di SDK Bomari tamat tahun 1985, SMP Negeri 2 Bejawat tamat tahun 1988, dan STM Negeri Ende tamat tahun 1992. Riwayat pekerjaan. Jabatan sebagai Kepala Dusun Langageda tahun 1999 sampai 2007 masih berada di wilayah desa induk, yaitu Desa Bumari. Jabatan sebagai Sekretaris Desa Langageda tahun 2007 sampai dengan 2010. Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum tahun 2010 sampai dengan November tahun 2016. Terpilih dan menjabat sebagai Kepala Desa Langageda periode pertama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Jabatan periode kedua sebagai Kepala Desa Langageda tahun 2022 sampai dengan saat ini. Almarhum mulai merasa gangguan kesehatan yang serius pada bulan Maret tahun 2025 dan oleh keluarga sempat dirawat di RSUD Bejawa. Karena tidak ada perubahan, maka keluarga dan almarhum memutuskan untuk berobat ke Rumah Sakit Sangla dan Pasar Bali. Setelah dirawat di Rumah Sakit Sangla dan Pasar Bali selama beberapa hari, namun almarhum tetap dalam kondisi yang sama dan tidak mengalami perubahan. Almarhum Bapak David Sia mengembuskan napas terakhir dengan damai di Rumah Sakit Sangla dan Pasar Bali dalam usia 54 tahun 11 bulan dan 18 hari. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Demikian riwayat singkat almarhum Bapak David Sia. Sekian. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sampai dengan proses selesai. Lanjutkan. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada jenazah almarhum Bapak David Sia. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan santunan duka program Murni Kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Ngada bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Bupati dampingi Bapak Disandi Strata. Sebelumnya istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih
Pinene mapamekas doa seululang meja kepala mala, Bapak Asisten, pimpinan perangkat daerah yang sempat hadir, Bapak Camat, para kepala desa, Pak Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Pak Wakil, singkatnya sidang perkawinan yang saya hormati dan saya kasihi. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Ngada hadir bersama keluarga, hadir dalam memberi kasih atas kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan seluruh kepala desa, aparat desa dan BPD sudah saya dan Pak Wakil lakukan. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyerahkan santunan kepada ahli waris. Minggu lalu kami pernah lakukan hal yang sama kepada Bapak Kepala Desa Warubile 1 yang meninggal dalam tugas. Dan untuk santunan ini ada 2 kriteria berdasarkan diskusi kami dengan Pak Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang meninggal dalam tugas itu, minggu lalu kita menyerahkan santunan 128.666.000 lebih, ditambah dengan beasiswa untuk 2 orang anak 174 juta. Dalam kaitan dengan beasiswa ini, kalaupun anak yang dibiayai itu dia menghabiskan, misalnya katakan sampai selesai kuliah 100 juta, berarti 74 juta tidak bisa diklaim. Begitupun sebaiknya, ya, sebaliknya. Kalau dalam perjalanan pendidikan itu sampai kuliah menghabiskan lebih dari 174 juta, kelebihan itu ditanggung oleh keluarga. Ya. Dan pada hari ini untuk Bapak Kepala Desa, teman kita yang barusan meninggal beberapa hari lalu, pada saat itu saya ditelepon pertama oleh Eja Denris yang ada di Borani, memberikan informasi berkaitan hal ini. Tidak lama Kak Belem minta untuk segera berpikir soal ambulans. Saya bilang siap, ya, kita siapkan ambulans. Dan pada hari ini izinkan saya menyerahkan santunan kepada Pak Wakil untuk Bapak David ini karena dia tidak meninggal dalam tugas, maka santunan itu kita berikan kepada ahli waris itu 42 juta ditambah dengan beasiswa untuk 2 anak, tetap angkanya sama 174 juta. Ya. Pada kesempatan ini saya mohon mungkin keluarga ahli waris bisa menerima santunan yang kami berikan ini. Dan santunan ini atas diskusi saya dan Pak Wakil bersama pimpinan cabang kepala BPJS Ketenagakerjaan, kita namakan santunan duka program Murni Kasih. Dan kami sudah berkomitmen bila mana aparat saya, ya, khusus aparat desa BPD yang juga sebentar lagi kita akan ikutkan serta seluruh RT, kalau ada kedukaan saya dan Pak Wakil siap turun dan kita hibur keluarga secara bersama-sama. Itu sudah 1-2 hal. Saya dan Pak Wakil akan menyerahkan santunan untuk keluarga duka. Dilanjutkan dengan penyerahan. Baik, kami persilakan. Ya. Persiapan pengusungan peti jenazah oleh para kepala desa sekecamatan Bajawa.
jenazah Bapak David Ziak. Hormat, gerak. Gerak. Maju, jalan. Bapak Ibu yang di sisi kanan kami, kita bergeser. Dilanjutkan dengan semayam di Sao. 새는 뭐네요. Tempat peristirahatan terakhir di perkuburan umum Langageda yang terlebih dahulu akan disemayamkan di Sao Suri Zia Seka Jawa Baku Zia di Kampung Langageda. Oleh karena itu kami mengajak kita semua untuk mengiringi perarakan ini dengan doa dan nyanyian. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tolong terima. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.